أنا تعلم وتعلم وتذكر تذكر نفع الانتفاع والإفادة والصفات الحسنة التمسك بكتاب الله سنة الرسول عمل بهم ابتغ مرضات أصحابه وسلم رسول خاتمة من المرء أبدا شفينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم ذريته وآل بيته أجمعين جميع الأولياء والمشايخ الدين والخاصة وسيدي بنعمة له شمر من جميع رحمة المغفرة ومغفرة جميع سنة أهل قساسنا لكم وقصر حسن جميع جميع أحمد واجل الله رسول سبب النبي أحمد بسبب الجميع رسول العربي علي وجميع المصنفين ومحدثين وفسرين وعمل العاملين وصل من الغزالي سنة سبب مجموع بركاته وسبب كل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة من الموت في آخرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة رسول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. مالك يوم الدين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka tugas utama kita kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Bidayatul Hidayah. Terakhir kali kita masih dalam judul besarnya adalah Adabus Suhbah, adab bersahabat. Dan setelah kita sudah bahas pada pertemuan lalu, setelah membahas daripada adab kepada ulama, kepada orang tua, dan adab sebagai seorang yang mengajar dan juga belajar, maka selain mereka, orang-orang yang lain itu dipilah oleh beliau menjadi 3 macam. Itu orang-orang yang yaitu berupa asdiqo, para teman-teman, dan juga orang yang kita kenal sekedar untuk kita sekedar mengenalnya tanpa bersahabat dengan akrab. Dan yang ketiga adalah orang-orang majahil yang tidak kita kenal. Dan kita sudah membahas tentang adab kepada orang-orang yang kita tidak kenali. Itu kita tidak ikut campur, tidak larut dalam pembicaraan mereka, tidak juga memperhatikan beberapa cerita-cerita mereka, terutama yang tidak ada sandaran atau sumbernya. Dan juga melupakan kalau mereka berkata-kata jelek kepada kita, berpura-pura tidak tahu. Dan juga berusaha untuk tidak berjumpa dengan mereka, dan mengingatkan secara halus walaupun mereka berbuat salah apabila ada tanda-tanda mereka menerima nasihat. Adapun asdiqo, teman dekat, kita sudah membahas bahwa Imam Ghazali membagi kepada 2 poin pembahasan tentang tata cara bergaul dengan teman dekat atau sahabat dekat. Yang pertama, cara memilih sahabat. Sudah kita bahas, yaitu kita memilih orang yang berakal sehat, cerdas, orang yang baik akhlaknya, orang yang soleh, dan orang yang tidak rakus kepada dunia, dan orang yang amanat, yang jujur. Kemudian sekarang kita
Dan apabila kita tidak mendapati orang-orang seperti itu, dan memang jarang kita mendapati semuanya, tapi kita pilih teman-teman itu sesuai dengan kepentingan kita. Kalau kita berkepentingan hanya untuk bisnis, ya kita terapkan syarat-syaratnya yang sesuai dengan tujuan tersebut, yaitu mungkin jujur dan sebagainya. Karena kita mendapat 5 syarat itu sangat sulit sekali bagi zaman sekarang. Kelima syarat tadi, kriteria teman yang sempurna, itu sulit sekali. Sehingga kita bisa menempuh 2 jalan, entah itu uzlah atau meminimalisir untuk bergaul dengan terlalu banyak teman tadi. Dan itu tadi, memilah-milah teman tadi sesuai dengan tujuan kita berteman. Untuk agamakah, untuk akhiratkah, atau untuk sekedar urusan dunia, atau sekedar berteman, sekedar menghibur dan sebagainya. Kalau sekedar yang terakhir, sekedar hiburan saja, maka tidak perlu syarat-syarat yang terlalu ketat dari 5 syarat tadi. Kemudian sekarang kita menginjak kepada poin yang kedua daripada sahabat dekat ini, yaitu adab bersahabat, atau ini menjaga hak-hak persahabatan. Kama qala radhiyallahu anhu arda nafa'ana bi ulil amin. Al-wazifatu tsaniyatu mura'atu huquqi suhbati. Tugas kedua adalah menjaga hak-hak sahabat fi man aqadat alaihi syirkah wa antazamat bainaka. Ya. Famahman in aqadat syarikah wa antazamat bainaka wa baina syarik wa bainaka wa baina syarikika as-suhbatu fa alaika hukukun yujibuha aqdus suhbati. Maka apabila mahman aqadat, apabila terikat perserikatan, perkongsian, dan intazamat terikat, terlaksana antara engkau dan temanmu itu, apa as-suhbatu, ini persahabatan, maka fa'alaika, maka atasmu ada hak-hak yang hukukun yujibuha, yang mewajibkan akan hak-hak tadi, apa aqdus suhbah, yaitu akad persahabatan. Jika kita berteman, berakad mengangkat seorang sebagai sodik, teman kita, maka kita punya kewajiban, atau mereka hak-hak itu, mereka memiliki hak-hak yang diwajibkan oleh akad persahabatan yang sudah kita jalin. Ya, boleh wantazomat, boleh juga diartikan menjalin atau terjalin antara engkau dan antara serikatmu, antara temanmu, itu as-suhbah, persahabatan. Maka wajib atasmu beberapa hak, yang mana hak itu diwajibkan oleh akad persahabatan tadi. Wa fil qiyami biha adabun, dan di dalam melaksanakan hak-hak tadi itu ada adab. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, mathalul aqwaini mathalul yadaini. Permisalan 2 tangan, itu di halaman 196 kalau di terjemahan itu. Permisalan 2 tangan, itu hadisnya mathalul aqwaini. Permisalan 2 saudara, itu mathalul yadaini, seperti permisalan 2 tangan. Tawsilu ihdahumal ukhra, mencuci salah satu dari 2 tangan itu akan yang lainnya, akan tangan yang lain. Ini permisalan 2 sahabat seperti 2 tangan yang saling membersihkan satu sama lain. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, wadaqala sallallahu alaihi wasallam ajamatan. Rasulullah SAW masuk kepada satu semak-semak. Fajtana minha, maka Rasul memetik dari semak-semak dari ajamah tadi siwakaini, 2 siwak. 2 dari pohon siwak itu, dari semak-semak itu ada pohon siwak, kemudian beliau memetik dari pohon siwak itu 2 batang siwak, ini dari pohon kayu arok itu yang biasa dibuat siwak, itu dipetik 2 siwak. Ahaduma muwajjun wal akhar mustaqim. Yang salah satu dari keduanya
Salah satu dari dua siwak itu bengkok dan siwak yang lain itu lurus kayunya. Yang satu kayunya bengkok, yang satunya lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan ada bersama beliau SAW siapa sebagian sahabat beliau SAW, atau salah satu dari sahabat beliau. Jadi beliau di situ ada bersama salah seorang sahabat beliau SAW. Fa'atahu, itu menurut riwayat Abdurrahman bin Auf, sebagaimana di syarah itu, atau Utsman bin Affan. Al-ikhtilaf riwayat, menurut perbedaan riwayat, yang dimaksud sahabat di situ yang menemani beliau ketika itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an atau Utsman bin Affan radhiyallahu an. Maka di bersama beliau ada seorang sahabat beliau. Kemudian fa'tahul mustaqima, maka Rasul memberikan kepada ba'du ashabi, kepada sebagian sahabatnya itu siwak yang lurus. Wa amsaka li nafsil muwajjah, dan beliau sendiri menahan siwak yang bengkok li nafsi, untuk dirinya, untuk diri beliau SAW. Maka faqala ya Rasulullah, berkata sebagian sahabatnya tadi yang menemani beliau, wahai Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim, engkau lebih berhak dari saya dengan yang mustaqim, siwak yang lurus ini. Faqala SAW, maka Rasul bersabda, ma min sahibin yasabu sahiban, tidak ada satu sahib, satu teman yang menemani bersahabat dengan sahiban, satu teman yang lain, walau sa'atan, meskipun sesaat. Ini panjangnya persahabatan itu, meskipun sesaat, min naharin, daripada siang hari, illa wa yus'alu, kecuali akan ditanya si sahib tadi an sohbati, tentang pertemanannya. Hal aqama fiha haqqallah, apakah menegakkan siapa sahib tadi, teman itu, fiha pada sohbanya, pada pertemanannya itu, haknya Allah Ta'ala, ataukah menyia-nyiakan teman tadi akan haknya Allah Ta'ala itu pada temannya yang lain. Jadi tidak ada satu orang yang dia pernah bersahabat dengan satu orang yang lain, walaupun singkat persahabatan itu, kecuali Allah akan bertanya tentang hak-hak sahabatnya, apakah dia menegakkan hak sahabatnya atau tidak. Qala ummas sahabatani qultu ila wa kana ahabbuhuma ila Allah Ta'ala arfaqahuma bi sahibih. Dan waqala Rasul juga bersabda SAW, mas sahabatani, tidaklah bersahabat dua orang qultu sama sekali, illa kecuali, wa kana adalah ahabbuhuma, yang paling dicintai dari dua orang yang bersahabat itu, ila Allah, di sisi Allah Ta'ala, adalah arfaqahuma, adalah yang paling kasih sayang di antara keduanya, bisahibi, kepada temannya. Jadi kalau dua orang bersahabat, maka yang paling dicintai dari dua sahabat adalah yang paling kasih sayang, yang paling banyak kasih sayangnya kepada temannya. Wa adabu suhbati, di antara adab suhbah ini yang tadi dijelaskan, orang itu harus menegakkan hak-hak sahabat tadi. Allah akan bertanya tentang hak itu, walaupun persahabatan itu singkat, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang tadi itu. Maka kalau ditanya apa hak-haknya sahabat itu, maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, wa adabu suhbati al-itharu. Adab suhbah itu pertama adalah itsar. Ya. Yang pertama saja sudah angel, sudah sulit. Itu al-itharu bil mal, lebih mengutamakan sahabatnya dalam hal harta. Fa ilam yakun hadza fa badlul fadl. Dan apabila tidak ada ini, tidak ada itsar, ya, mengutamakan orang lain dari dirinya sendiri dalam masalah harta, maka badlul fadli, memberikan kelebihan minal mal, dari harta, indal hajah, ketika ada keperluan dari temannya tadi. Yang jelas kita tidak tutup kalau itsar itu sih, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Yang ada ya kita penuhi dulu, kita punya baru orang lain. Waliyana, ya bukan makomnya. Kalau tidak, maka yang kedua itu, kata beliau, kalau tidak memungkinkan itsar, maka memberikan yang lebih daripada harta itu, terutama ketika perlu, tanpa nunggu diminta oleh si teman tadi. Ya. Bahkan mereka menganggap itu bukan teman sejati kalau sampai temannya itu minta kepada dia.
Kalau itu diterapkan ya tidak ada teman sekarang sama sekali, karena tidak memenuhi syarat. Wal i'ana bi nafsi bil hajat, dan menolong. Ini penjabarannya di Ihya, panjang lebar saya sudah jelaskan. Kalau mau nyimak di Madras pagi, Madras Ihya yang pagi itu sekarang masih di Adabus Suhbah di Ihya. Itu jelaskan panjang lebar tentang satu-satu ini. Nah, di Sidoarjo, di YouTube ini ada. Mau ngaji dengan goib ini. Ya, buka YouTube-nya aja nanti, kan masih kesimpan itu. Silakan kalau mau keterangan yang lebih panjang, di situ panjang lebar. Belum selesai ini hak sahabat, padahal itu di itu padahal kalau di sini diringkas cuma 1 halaman. Panjang lebar situ dijelaskan tentang hak sahabat. Pertama, hak dalam harta. Kedua, hak dalam jiwa, tenaga. Wal i'ana bin nafs, itu yang kedua. Adab kedua, menolong teman dengan jiwa kita atau tenaga kita. Fil hajat, ketika dia memerlukan pertolongan kita. Ala sabilil mubadarah, secara bersegera. Itu min ghairi ihwajin ilal timas, tanpa memerlukan teman tadi atau memaksa teman tadi untuk meminta pertolongannya. Ya. Jadi isoru mongso. Ya. Bisa merasa ya, kalau dia peka tepo seliro ya. Menganggap temannya itu seolah-olah menganggap seperti dirinya dan memposisikan seperti dirinya. Wakit manisir, kalau sekarang enggak ya, diminta ya aja kadang ya balul-balulan. Apalagi dah minta tambah orang jebus babar belas ya. Kemudian wakit manusir, menyimpan rahasia teman itu tadi. Wasatrul uyub, menutup aib teman tadi. Wasukutu ala tablighi ma yasu'uhu min mazammatin nasiyah, dan diam atas menyampaikan apa yang yasu'uhu membuat sedih. Apa ma tadi hu akan teman tadi, min mazammatin nas berupa celaan orang iyahu kepada teman tadi. Wa iblagu ma yasuru min tana'in nasi alaih, dan menyampaikan apa-apa yang yasuruhu yang menyenangkan apa ma tadi hu kepada teman, min tana'in nas berupa pujian orang alaih kepada teman tadi. Wa husnul isra, dan husnul isra bagusnya menyimak daripada teman tadi indal hadis ketika teman itu bicara. Wa tarkul mumarati fihi, dan meninggalkan membantah menyanggah temannya itu. Fihi pada pembicaraan tadi. Wa an yad'uhu bi ahabbi asma'i ilaih, hendaknya dia memanggil temannya dengan paling disukai daripada namanya temannya kepadanya. Memanggilnya dengan nama yang paling disukai, bukan malah celahannya yang dipanggil. Nama yang wa an yuthniya alaih bima yu'raf min mahasinih, dan hendaknya dia memuji atas temannya tadi dengan apa yang yu'raf apa yang ya'rifu, apa yang dia kenal atau apa yang dikenal dari mahasinih, dari kebaikan si teman tadi. Kalau ada kebaikan dia puji, yang pantas dipuji dia puji. Ya tentu tanpa melebih-lebihkan, tanpa berlebihan. Atau membuat teman itu lupa diri dengan pujian tadi atau wa yashkurahu ala sunihi fi haqqih, hendaknya dia berterima kasih kepada temannya atas perbuatan temannya, ya, perbuatan baik temannya fi haqqih, dalam hak dirinya dia. Bahkan di Ihya itu ditambah lagi, kalaupun teman itu belum sampai memperbuat kebaikan, baru berniat mengutarakan niatnya untuk berbuat baik, dia dan terhalang karena sesuatu untuk berbuat baik, hendaknya dia berterima kasih atas niat baiknya temannya tadi untuk menolong dia. Wa an yadhubba anhu fi ghaibatihi, hendaknya membela anhu atas teman tadi, membela daripada teman tadi, fi ghaibati dalam ketidakhadiran teman tadi, idza ta'arada li irdihi, ya, apabila disinggung daripada irdihi, daripada
kehormatannya. Ini umpama temannya diribai, sedangkan temannya tidak ada di situ, maka dia bela. Ya bukan menutupi kejelekan, tetapi yang tidak sepantasnya. Kalaupun itu jelek ya jangan diribai. Kalau memang itu jelek ya dia perbaiki, dia tegur. Bukan dengan cara membicarakan aib itu. Jadi dia bela. Sebagaimana dia juga kepingin seandainya dia di posisi itu, dia juga kepingin dibela kehormatannya ya sama temannya. Bukan malah diojo-ojoi, ya pancen ngono fulan niku. Tepak awakmu ngono memang kelakuane. Tambah. Ya, bukan tambah dibela malah diojo-ojoi untuk ghibah. Nauzubillah. Jadi membela temannya dalam ghibahnya, dalam ghibah, dalam ketidakhadiran teman tadi, kita ta'arudhu li irdi atau tu'ridhu li irdi, kalau disinggung kehormatan teman tadi, kama yadhubbu an nafsih, sebagaimana dia membela dirinya sendiri. Sebagaimana dia membela dirinya sendiri. Ya, intinya memposisikan temannya itu seperti dia memposisikan dirinya lah. Menyukai, itu kan intinya begitu, menyukai bagi temannya apa yang dia sukai untuk dirinya. Wa an yansuhu bil lutfi, memberi nasihat dengan lemah lembut, wa ta'rid, dan sindiran, idza taja ilaih, apabila teman tadi memerlukan ilaih kepada nasihat tadi. Wa ya'fu an zallatihi, memaafkan daripada kesalahan teman tadi. Wa hafwati, sama kesalahannya. Wa la ya'tib alaih, jangan dia mencerca temannya atas kesalahannya itu. Dia maafkan, sebagaimana kalau dia berbuat salah, bagi perbuatan itu tidak sengaja, dia kepingin juga dimaafkan, kepingin diterima alasannya dia, maka dia pun menerima alasan daripada temannya dan memaafkan. Kalau itu urusan pribadi. Tapi kalau urusan maksiat pada Allah, na'udzubillah, maka dia tegas kepada temannya tadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Justru itu bukan kebencian, tapi justru itu tanda dia sayang kepada temannya adalah mencegah kemungkarannya. Kalau itu kemungkaran. Tapi kalau kesalahan itu berkait sama dirinya sendiri, itu dia memaafkan. Kalau kemungkaran tidak ada hak kita memaafkan, itu Allah Ta'ala. Bertobat. Wa niyadu walau fi khulwatih, dia berdoa untuk teman tadi dalam kesendiriannya. Fi hayati wa ba'da mamati, baik dalam kehidupan teman tadi maupun setelah matinya teman tadi. Ya. Dia berdoa untuk temannya. Dan dikatakan bahwa idza da'a ar-rajulu, apabila berdoa seorang muslim untuk li akhihi, ya, fi dhahril ghaib, di dalam ketidakhadiran temannya, kalau seorang itu berdoa untuk temannya bukan di hadapannya, ya, dia berdoa ketika kesendiriannya untuk temannya, maka berkata malaikat, amin walaka mithlu dzalika. Ya. Amin, dan bagimu seperti itu juga, kau akan diberi seperti yang kau doakan untuk temanmu. Itu malaikat yang langsung mengamin. Dan termasuk doa yang mustajab adalah doa untuk teman saudara kita sama muslim ketika bukan di hadapan dia, ketika tidak di hadapan dia. Ya bukan tidak boleh mendoakan di hadapannya, tapi yang di hadis tadi adalah ketika dia tidak ada di hadapannya, ini dia dalam kesendirian dia doakan. Itu mustajab. Ya. Kemudian dan setelah kematiannya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa paling beruntung itu orang yang memiliki teman yang baik. Kalau teman yang baik itu salah satu dari dia mendahului kepada meninggal dunia, maka teman ini, ya, selain ini bukan hanya temannya yang dia mendoakan yang mati, bahkan yang mati itu pun kalau dia termasuk orang soleh, kata Sayyidina Ali, itu teman yang mati itu mendoakan kalau dia dapat, kan orang mati itu dalam riwayat itu dapat kabar juga dari orang yang baru meninggal dunia tentang orang yang hidup, si fulan itu bagaimana. Maka teman yang meninggal ini kalau dia termasuk orang soleh, ketika mendapati teman yang hidup itu dalam keadaan dia melenceng dari kebenaran, maka teman yang soleh ini mendoakan dia supaya Allah jangan matikan dia sampai kau kembalikan dia kepada jalan yang lurus.
Itu riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian jadi itu bukan hanya doa ya, terutama kita yang hidup. Yang masih hidup juga mendoakan bagi yang mati, yang sudah meninggal dunia. Jadi mendoakan teman tadi baik ketika hidupnya ya, maupun setelah kematiannya. Sampai yang ketujuh, nah itu tadi yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu berdoa untuk teman tadi dalam kesendirian dia. Kemudian berikutnya wa yusin al-wafa, memperbagus al-wafa, kesetiaan ma'a ahli, bersama dengan keluarga temannya tadi, aqaribi, kerabat temannya, ba'da mautih, setelah meninggalnya temannya tadi. Nih. Jadi apa? Memperbagus daripada wafa, kesetiaan, walaupun sudah meninggal teman itu tadi. Bahkan di antara bagian salaf yang berteman, Ihya itu disebutkan di Adabus Suhbah juga. Apa? Di antara salaf itu dulu yang berteman itu, ketika temannya ini meninggal dunia, maka kata Imam Ghazali, si keluarga anak-anaknya teman itu tidak merasa kehilangan ayahnya kecuali jasadnya saja. Karena semua itu dipenuhi oleh temannya yang masih hidup. Sehingga dia tidak merasakan hilangnya ayahnya tadi, yakni si temannya yang meninggal itu, kecuali jasadnya saja yang tidak ada. Karena saking setianya dia kepada temannya itu, si para salaf itu radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian wa yu'thiru takhfif anhu, mengutamakan, meringankan daripada teman tadi, sehingga la yukallifu syai'an min hajatih. Jangan membebani teman tadi sedikit pun daripada hajatnya. Ya. Fa yurawwih sirrahu fi muhimmatih. Maka hendaknya dia justru menghibur temannya tadi dalam perkara-perkara yang berat yang menimpa dia. Ya. Jadi ini keseimbangan tadi. Kalau di nomor 2 tadi kan adabnya dia menolong. Yang pertama itu haknya dalam hal harta, yang kedua dalam hal menolong dengan tenaga tanpa meminta teman itu tadi. Itu di satu sisi. Sisi lain kita tidak mau memberatkan daripada teman itu. Tidak mau memberatkan daripada teman itu tadi dalam segala apa yang menimpa dia. Bukan haji mumpung. Wa ayyudhiral farah bi jami' ma yartah. Begitu juga hendaknya dia menampakkan kegembiraan dengan seluruh apa yang yartah, apa yang dia gembira lahu, ya, karenanya, karena tadi min masarihi, daripada hal-hal yang menyenangkan. Atau sebaliknya al-huzna wal huzna, dan menampakkan kegembiraan atau wal azana alama yanaluhu min makarih, atas apa yang dia menimpa dia daripada makarih, hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ketika si teman tadi mendapat kegembiraan, maka dia tampakkan pula kegembiraan itu kepada temannya tadi. Ikut bergembira, bersuka cita. Kalau temannya tadi mendapat daripada suatu yang dibenci, yang tidak disukai, maka ikut berduka cita, menampakkan kesedihannya. Wa yudmiru fi qalbi mithla ma yudhir, hendaknya dia menyimpan dalam hatinya seperti apa yang dia tampakkan, bukan pura-pura, bukan, betul-betul dari hatinya memang. Senang apa yang disenangkan, menyenangkan temannya, dan ikut sedih dalam apa yang membuat sedih temannya tadi. Fayakunu shadiqan fi wuddih, maka orang itu menjadi shadiq, jujur dalam cintanya dia kepada temannya.
fi waddi sama. Bi fathil waw wa dhammir. Waddi. Sirran wa alaniyatan. Ini jujur baik secara sir, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sama sikap dia ketika dia sembunyi, tidak ada temannya, dia juga senang. Ketika terang-terangan juga dia. Ini bukan seperti orang munafik, waliyadzubillah. Wal asyir yang ke-10 di antara adab berteman adalah ayyabda'u bis salam inda iqbali. Hendaknya dia memulai kepada teman tadi dengan salam ketika berjumpa dengan teman tadi. Wa an yuwassi' lahu fil majlis. Ya. Dan hendaknya dia meluaskan untuk teman tadi dalam majelis tempat duduknya. Meluaskan tempat duduk dalam majelis. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 itu. Tapi sering dipotong di akhirnya saja, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Padahal awal ayatnya itu kan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum. Itu jawab tolak dari sebelumnya. Ini kadang dipotong di yarfa'illahu alladzina. Ada awal ayat. Wahai orang yang beriman, makanya dakwah itu harus dibekali ilmu. Tidak bisa dakwah gitu saja. Harus ada ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalisi, berluas-luaslah dalam majelis. Fafsahu, maka luaskanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan untuk kalian tempat kalian, derajat kalian. Apa yang Allah berikan pada kalian, Allah akan luaskan pada kalian. Wa idza qila lakum unshuzu, dan apabila dikatakan oleh Nabi kepada kalian, inshuzu, bangunlah kalian, bangkitlah. Fanshuzu, maka bangkitlah dari tempatmu itu. Kalau memang Nabi yang merintah untuk bangkit, ada orang yang lebih berhak tempat di situ, bangkitlah. Baru yarfa'illahu alladziina amanu, maka Allah akan, kalau kalian bangkit, maka Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi ilmunya itu disebut di akhir. Yang Allah sebut pertama di awal ayat adalah adabul majlis, adab majlis. Jadi adab dan akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Itu rahasia di antara ayat itu, yang terakhir. Dengan cuma sering dia anukan cuma akhir ayatnya saja. Yarfa'illahu alladziina amanu, Allah mengangkat. Padahal itu ada sebabnya. Kenapa Allah mengangkat itu? Allah mengangkat orang yang beriman berilmu karena akhlak tadi. Maka dengan berkat akhlak yang baik tadi Allah mengangkat derajatnya. Wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Nah, fanshuzu itu kalimat perintah. Kalau dalam yarfa'illah, yarfa' itu kan majzum itu. Ala annahu jawabut thalab. Takdirnya idza kalau apabila kalian tansyuzun, maka yarfa'illah. Kalau kalian berdiri sesuai dengan perintah Rasul, maka Allah akan mengangkat. Jawabannya itu. Yarfa'illah, maka Allah akan mengangkat. Itu jawaban dari ayat kalimat sebelumnya. Ini sering dipotong. Soalnya itu menunjukkan ketinggian derajat orang yang berilmu. Betul. Tapi itu kan jawab tolak dari sebelumnya. Dia diangkat derajatnya bukan karena sebab ilmunya semata-mata, tapi akhlak dalam majelis. Itu ayat bicara tentang akhlak dalam majelis. Karena sebab turunnya begitu. Orang itu karena bukan suudzon pada sahabat, tidak. Justru karena sahabat itu kepingin dekat sama Rasul, akhirnya mereka berlomba-lomba duduk itu. Ketika datang orang yang seharusnya mungkin bertempat di depan, itu mereka sudah bersempit, tidak mau ngasih keluasan. Sampai terpaksa bagian sahabat yang itu duduk di belakang. Padahal Rasul menyuruh untuk. Maka turun ayat itu menegur. Kalau dikatakan kepada kalian tafassahu,
berluas-luas saja. Ini kalau masih ada tempat yang lowong yang masih bisa untuk diperluas, maka nggak usah pindah, cukup kamu perluas saja. Tapi kalau memang nggak bisa diperluas dan memang itu orang harus duduk situ karena tempatnya memang, maka insuzu, dan Rasul atau Shahibul Majlis mengatakan, bangkitlah kamu, maka bangkit. Ya. Itu apa namanya? Jadi termasuk adab pertemanan tadi kan disebutkan di situ apa? Berluas-luas ya. Meluaskan dalam tempat duduk. Mana tadi? Ayabda'u bisalam wa ayyuwassi alahu bil majlis. Hendaknya dia meluaskan lahu bagi temannya tadi dalam tempat duduk. Ya. Terus Sayyidina Umar berkata, "Talatun yusofin ala ka wuddu akhik." Ada 3 perkara yang bisa menjernihkan wudda akhika, cintamu kepada saudaramu. Itu kau tusallim alaih, kau beri salam kepada dia kalau kau berjumpa. Awalan, pertama kali ini kau mulai dengan salam. Kau yang memulai dahulu dengan salam. Wa tuwassi'u lahu fil majlis, dan kau tuwassi'u lahu fil majlis. Kau luaskan bagi dia dalam majlis tempat duduk. Wa tad'uhu, dan kau panggil dia bi ahabbi asma'i ilaih, dengan nama yang paling dia cintai. Yang ke-11 yang berikutnya daripada ada pertemanan adalah apa? Ayyukhrijal lahu min makanih. Hendaknya dia keluar untuk teman itu dari tempatnya. Maksudnya ketika teman itu pergi mengunjungi rumahnya, dia mau pamit, hendaknya si teman ini keluar dari tempatnya untuk mengiringi itu. Yusyayyi. Mana tadi? Ya. Wa an yusyayyi'ahu. Hendaknya dia mengiringi temannya yang mau keluar itu. Indah qiyami, ketika berdirinya teman tadi untuk memuliakan dia. Kecuali kalau teman itu tidak mau untuk diiringi karena tidak mau merepotkan. Illa an yamna'ahu. Yang berikutnya ayasmuta inda kalami. Hendaknya diam ketika bicara teman tadi. Hatta yafruqa, hingga selesai teman tadi min kalami, daripada bicaranya. Wa yatrukul mudakhalah fi kalami, dan teman tadi membiarkan mudakhalah untuk intervensi pada pembicaraannya, untuk ikut masuk dalam pembicaraannya. Hendaknya dia diam dulu kalau temannya bicara sampai dia selesai, dan baru dia memberi kesempatan kita untuk ikut masuk dalam pembicaraan itu, baru kita masuk. Ustaz Umar Baraja radhiyallahu anhu rahimahullah itu di adab Akhlaqul Banin jilid ketiga ini, dalam adabul muhadatsah itu, adab percakapan, itu beliau mengatakan, di antara ada percakapan, kalau ada orang bicara kau dengarkan. Sebab kalau laki-laki itu satu bicara, satu mendengar. Kalau perempuan semuanya bicara. Iya, coba rujuk nanti di Akhlaqul Banin. Kata Ustaz Umar radhiyallahu anhu. Itu. Jadi kalau perempuan itu semua bicara. Kalau laki itu satu bicara, satu dengar, itu laki. Kalau perempuan itu semua bicara. Ya berarti perempuan. Kalau lagi kayak gitu berarti dia pakai rok saja. Apa caranya bahasa kasar itu cangkem wedok. Kewedoan ya. Ya kan lihat orang perempuan kan kalau ngomong itu saur manu. Jadi adabnya begitu. Kau dengarkan kalau dia sedang bicara, kau dengarkan sampai selesai, baru dia memberi kesempatan untuk kita masuk, untuk pembicaraan, baru kita masuk. Wa ala jumlah itu. Kalau sudah wa ala jumlah itu ya sudah kesimpulannya itu. Secara ala jumlah, secara menyeluruh, ya. Fa yu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amala bih. Dia perlakukan temannya dengan apa-apa yang dia suka untuk dia diperlakukan dengannya.
Dia memperlakukan temannya dengan sesuatu yang dia sendiri suka untuk diperlakukan seperti itu. Ya sudah dia perlakukan. Dan ini termasuk kunci keselamatan dari fitnah akhir zaman. Dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, setelah Rasulullah SAW bicara panjang lebar tentang fitnah akhir zaman, kemudian di akhir hadis itu beliau mengatakan ada dua kunci. Wamal makhraju ya Rasul, apa jalan keluarnya ya Rasul? Maka dari fitnah akhir zaman itu, yang mana Rasul menceritakan al-fitnah, nanti saya di fitnatun, akan datang pada pada umatku itu fitnah. Sampai berkata umatku ini, hadhihi mahlakati, inilah kebinasaan kita, fitnah ini. Fitnah ini adalah penyebab kebinasaan kita. Tumatan kasyif, kemudian tersingkap fitnah itu, kerusakan itu. Dan datang kerusakan yang lain, kemudian mereka juga mengatakan, hadhihi, inilah kebinasaan kita, yang menyebabkan kebinasaan kita. Sampai kemudian di akhir hadis itu, sahabat tanya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, apa ya Rasulullah al-makhraju, solusinya? Qala an la yamutana ahadukum illa wa yu'minu bil yaumil akhir. Janganlah meninggal seorang dari kalian kecuali dalam keadaan beriman pada Allah dan hari akhir. Solusi pertama, menjaga iman. Yang kedua, wa an ya'tiya ahadukum sahibahu, ya, ma yuhibbu an yu'ta ilaih wa ya'tahu ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaknya memperlakukan seorang dari kalian kepada manusia apa yang dia suka untuk diperlakukan pada dirinya. Itu salah satu di antara dua solusi untuk selamat daripada fitnah akhir zaman, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya dalam Sahih Muslim. Di antaranya diriwayatkan dalam Muslim, juga Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi, maka siapa yang tidak suka, tidak menyukai untuk saudaranya, mislah seperti apa-apa perkara yang yuhibbu li nafsihi, yang dia suka perkara itu untuk dirinya sendiri, fa ukhuwatu nifaqun, maka persaudaraannya adalah kemunafikan. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang tidak suka untuk saudaranya apa yang dia sukai, untuk seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, maka persaudaranya itu hakikatnya cuma kemunafikan saja. Wahia, maka persaudaraan itu alaihi wabalun, atas orang tadi merupakan satu wabal, satu siksa, satu madarat, satu bahaya, atau satu beban, sikol, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Dan memang kata Sinawi Banten dalam syarahnya, wa haqqu subati tsaqil la yutiku ila muhaqqaq. Jadi memang hak persahabatan itu berat. Tidak kuat untuk menanggung hak persahabatan kecuali orang-orang yang betul-betul hatinya kuat dengan Allah SWT, keyakinannya. Tapi pahalanya besar kalau dia bisa memenuhi hak-hak persahabatan itu. Fahadha adabuka fi haqqil awamil majhulina wa fi haqqil asdiqail muakhin. Maka ini adalah adabmu, semua itu adalah termasuk adabmu dalam haknya orang awam yang majhulin, yang tidak kau kenal, dan juga dalam hak para asdiqa, teman-teman dekatmu yang muakhin, yang bersaudara, yang mengikat persaudaraan denganmu. Kan di awal sebelum persaudaraan ini kan juga Imam Ghazali sudah menyebut adab kepada orang yang majhul. Ditambah lagi adab suhbah ini, ditambah lagi adab kepada sahabat. Ini jumlahnya semua itu termasuk adab kepada orang yang majhul, yang tidak kau kenal betul, baru kenal atau tidak kenal sama sekali, belum kenal betul. Sekaligus ini juga adab kepada teman-teman. Nah, maka nanti ada adab-adab wa malqismu tsalits wa humul ma'arif. Ini adapun bagian ketiga, yaitu orang yang kita kenal tapi bukan teman dekat, tapi kita sekedar kenal tapi bukan teman dekat. Jadi ada majhul, orang yang tidak kita kenal baru ketemu. Itu adabnya tadi. Termasuk adab yang pertama sebelum asdiqo ini sudah.
Yang kedua adalah asdiqo. Yang ketiga, ini teman dekat yang kedua ini, teman dekat yang barusan kita bahas. Yang ketiga nanti akan kita bahas yaitu adab kepada orang yang kita kenal, sekedar kenal bukan berupa teman dekat. Bahkan beliau mengatakan hati-hati karena justru dari teman kenalanmu ini datangnya madarat itu. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai situ dulu.